Juliet and Sam and Manu, Brighton and Sam, George and Manu, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Saat malam merayap dan logika menguap, ada nama yang dipanggil angin tanpa sayap. Langit menunduk dan tanah menahan napas, karena ada manusia yang dijadikan pintu tanpa batas. Di perbatasan Arat Nasun yang retaknya tipis, seperti keyakinan orang yang baru kalah debat dengan takdir, Mr. Pistol hidup, atau mungkin hanya bertahan sebagai tanda baca dalam kalimat kosmik yang belum selesai. Angin malam di sana tidak pernah benar-benar kosong. Ia membawa bisik entitas Dark Arat Nasun yang keluar masuk seperti tamu tak diundang yang sudah hafal letak dapur di rumahnya sendiri. Dalam kabar yang beredar seperti jamur di musim paranoia, nama Sigit Rendang disebut sebagai dalang. Arsitek bayangan yang mungkin menjadikan Pistol bukan sekadar manusia, tapi wadah, eksperimen, atau altar berjalan yang bernapas pelan. Orang-orang perbatasan bilang, realitas di sekitar Pistol berperilaku seperti kain tipis yang terlalu sering ditarik dari dua dunia. Lampu bisa berkedip tanpa listrik, bayangan bisa datang lebih dulu sebelum tubuhnya tiba. Bahkan anjing penjaga pernah menggonggong ke arah kenangan, bukan ke arah benda. Arat Nasun, dunia yang biasa menertawakan hal mustahil, justru menjadi terlalu diam ketika nama Pistol disebut. Karena jika seseorang bisa menjadi pintu, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang masuk, tapi siapa sebenarnya yang memegang gagang itu dari dalam. Pistol bukan sekadar manusia yang kebetulan lahir di perbatasan antara Arat Nasun dan Dark Arat Nasun. Ia lebih mirip pintu yang lupa cara menutup dirinya sendiri. Dan yang lebih aneh, pintu itu tidak pernah sadar bahwa ia terbuka. Setiap emosi negatif yang melintas di Arat Nasun seperti menemukan jalan tikus menuju batinnya. Amarah yang gagal jadi konflik, iri hati yang batal jadi dosa, bahkan rasa malu yang cuma numpang lewat. Semuanya seperti punya alamat tetap di dalam dirinya. Dalam dunia yang menganggap hujan bisa jatuh ke atas, kalau sedang malas, fenomena ini tetap terasa terlalu sunyi untuk disebut konvensional. Ketika Uri Ispelipe menaruh artefak pengekang berupa helm di kepalanya, para saksi bilang itu tidak terlihat seperti bejana penahan dengki, lebih seperti doa yang dipaku ke dahi realitas. Helm itu memang menenangkan badai, napas Pistol jadi stabil, suhu tubuhnya kembali seperti manusia yang masih punya rencana hidup. Tapi laut gelap di dalam dirinya tidak pernah benar-benar surut. Ia hanya berhenti mengamuk, seperti singa di sirkus yang duduk sopan karena tahu ia sedang dipertunjukkan. Menurut catatan lama para bijak, menahan kegelapan dan menyembuhkan kegelapan adalah dua profesi berbeda. Helm itu jelas memilih profesi pertama. Dan jika Pistol hanyalah pintu, mungkin helm itu bukan kunci. Mungkin hanya papan tulis yang bertuliskan harap ketuk sebelum kiamat. Pada hari-hari tertentu, hari yang dimana kalendernya ditulis dengan tinta kecemasan, konstelasi energi nalar melemah seperti lampu desa yang kehabisan bensin metafisika. Di saat itulah bayang Dark Arat Nasun menguat, menebal seperti kabut yang menolak hilang. Pada fase ini, helm artefak di kepala Pistol berubah fungsi, bukan lagi perisai, tapi sekadar simbol perlawanan yang terlalu sopan untuk perang yang terlalu kolot. Beberapa saksi mengatakan, Pistol akan melepas helm itu dengan gerakan serampangan, bukan seperti pemberontak, lebih seperti seseorang yang lelah menolak mimpi buruknya sendiri. Setelah itu, tubuhnya bergerak liar. Sendi-sendinya seperti diingatkan oleh sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Ia menari, tapi bukan tarian yang pernah dipelajari. Tidak ada pola, tidak ada ritme manusia. Hanya gerakan yang terasa seperti alfabet dari dunia yang tidak pernah hidup. Menurut catatan lisan para tetua Arat Nasun, tarian itu bukan ekspresi, itu komunikasi. Seperti dua dunia sedang bertukar kabar lewat tulang manusia. Yang membuat warga Arat Nasun takut bukan gerakannya, tapi ketenangan wajah Pistol saat itu, seolah tubuhnya dipinjam dan ia sudah lama menyetujuinya. Para bijak Arat Nasun punya keyakinan yang lebih dingin daripada kebenaran yang vulgar. Mereka percaya Pistol tidak dipilih secara kebetulan, karena di Arat Nasun, kebetulan biasanya cuma takdir yang menyamar mengenakan sandal jepit. Dalam tafsir mereka, Pistol adalah bejana metafisik, wadah yang disiapkan jauh sebelum ia lahir, mungkin sejak Arat Nasun pertama kali belajar membedakan mimpi dan ingatan. Dalam dokumen tua yang ditulis di kulit pohon yang sudah punah,
Disebutkan bahwa setiap dunia butuh tempat pembuangan kesadaran yang rusak, limbah yang terlalu hidup untuk dimusnahkan, tapi terlalu asing untuk dibiarkan bebas. Para bijak percaya, Dark Aratnasun tidak hanya menyerang, ia juga membuang sesuatu, sisa pikiran, sisa kehendak, sisa niat yang gagal menjadi kehancuran total, dan semua itu mungkin berakhir di dalam Pistul. Menurut tafsir eksistensial yang pernah dicatat oleh pengamat tua Aratnasun, kadang sistem keseimbangan kosmik tidak mencari kehendak. Ia hanya mencari wadah yang cukup kuat untuk tidak pecah terlalu cepat. Ironinya, Pistul mungkin bukan korban. Mungkin ia hanyalah tempat di mana keganjilan dan kegenapan saling bertabrakan. Beberapa catatan rahasia Aratnasun yang biasanya disimpan di ruang arsip yang bahkan bayangan pun harus izin masuk, menyebut kemungkinan yang jauh lebih krusial. Ada dugaan bahwa Sigit Rendang tidak pernah benar-benar ingin menghancurkan Aratnasun secara frontal, karena perang terbuka selalu mahal. Bahkan bagi kegelapan yang tidak perlu logistik, maka ia memilih cara yang lebih sunyi, menanam pengaruhnya pada Pistul. Dalam tafsir para analis energi, Bauti yang menjadi makanan utama entitas gelap, Dark Aratnasun, mungkin disimpan di dalam Pistul sebagai reservoir hidup, tempat di mana menyimpan saripati Bauti yang mencemarkan Aratnasun. Dengan begitu, jika Dark Aratnasun membutuhkan daya, mereka tidak perlu menggerakkan pasukan Nukut atau membuka portal besar yang mudah terdeteksi. Mereka hanya perlu menunggu. Pistul menjadi seperti tambang berjalan, hidup, hangat, bernapas, tapi tidak pernah sadar bahwa dirinya sedang ditambang dari dalam. Seperti dicatat dalam log observasi penjaga perbatasan, ada malam-malam di mana Pistul terlihat lelah tanpa alasan biologis, seolah ada sesuatu yang baru saja dipanen dari jiwanya, tanpa luka, tanpa sayatan, tanpa bekas, selain tatapan kosong yang terlalu damai untuk manusia normal. Di Aratnasun, tambang biasanya menggali tanah, tapi dalam kasus Pistul, tanahnya yang menggali dirinya sendiri. Tubuh Pistul diyakini telah menandatangani kontrak langsung dengan Dark Lord, yaitu Sigit Rendang. Tidak ada tinta, tidak ada saksi, tidak ada kalimat, karena kontrak itu dibuat di level yang lebih tua dari bahasa, di tempat di mana niat sudah cukup untuk menjadi hukum. Para peneliti metafisika Aratnasun menyebutnya sebagai persetujuan sebelum kesadaran, kondisi ketika eksistensi menerima sesuatu, bahkan sebelum tahu ia punya pilihan. Beberapa Nukut Sakti Mandraguna pernah mencoba menetralisirnya. Mereka datang dengan ritual yang biasanya bisa memadamkan badai energi dalam radius satu desa. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Energi mereka tidak memadamkan apapun. Ia hanya menambah bahan bakar. Seolah badai dalam diri Pistul bukan api biasa, melainkan mesin yang memang dirancang untuk memakan cahaya. Menurut catatan eksperimental Aratnasun yang ditulis peneliti Kolot, fenomena ini mirip hukum aneh. Semakin dilawan, semakin stabil ia tumbuh, seperti luka yang sembuh dengan cara memperbesar dirinya. Para saksi mengatakan setelah ritual gagal itu, Pistul hanya duduk diam, tidak marah, tidak kesakitan, hanya lebih sunyi dari biasanya. Dan di Aratnasun, kesunyian sering berarti bukan sebagai tanda damai. Kadang itu cuma tanda sesuatu sudah selesai bernegosiasi. Saat Pistul kerasukan, udara di sekitarnya turun suhu, bukan karena ancaman, tapi karena dunia kehilangan sebagian harapannya. Embun bisa muncul di logam kering, napas orang di dekatnya jadi terlihat bahkan di siang hari. Para penjaga malam bersumpah pernah melihat bayangan bergerak keluar masuk dari napasnya, bukan bayangan tubuh, lebih seperti potongan niat yang belum sempat jadi makhluk. Ada rumor yang beredar pelan di antara penjaga perbatasan. Ketika Pistul kerasukan, entitas Dark Aratnasun tidak perlu lagi membuka portal. Mereka hanya menunggu puncak kerasukan itu membuka dirinya sendiri, seperti pintu darurat yang dipasang dari dalam jiwa manusia. Menurut catatan observasi tukang sihir termasyhur Aratnasun, gelombang energi saat fase Rapid Eye Movement, Pistul tidak berperilaku seperti kerasukan biasa. Ia membentuk pola seperti koordinat, seolah ada sesuatu yang sedang membaca peta dari dalam pikirannya. Yang membuat semua orang tidak nyaman bukan karena gerakan Pistul menjadi liar, tapi fakta bahwa Pistul sering terlihat lebih tenang saat ia kerasukan, seolah di dunia antara sadar dan tidak itu
ia akhirnya tidak sendirian. Helm artefak pengekang yang ditanamkan Uri Ispelipe ternyata bukan sekadar alat penahan. Dalam riset lanjutan para pelantur Aratnasun, helm itu lebih tepat disebut penerjemah realitas. Tanpa helm itu, bahasa Dark Aratnasun masuk ke pikiran Pistol tanpa penyaring. Bahasa yang tidak mengenal tata bahasa emosi manusia. Tidak ada kata takut, tidak ada kata kasihan. Hanya niat mentah yang menabrak kesadaran seperti meteor yang lupa jadi batu. Dengan helm itu, bisikan gelap tidak berhenti. Ia hanya diubah, dipelintir jadi sesuatu yang masih bisa ditahan oleh otak manusia tanpa langsung retak. Para teknisi metafisika menyebutnya seperti mengubah jeritan kosmik jadi dengung radio rusak. Masih mengganggu, tapi tidak langsung menghancurkan. Menurut catatan pribadi salah satu tukang servis radio, ada satu kalimat yang selalu diulang saat memeriksa helm itu. Ini bukan untuk menyelamatkan dia. Ini hanya untuk membeli waktu bagi Aratnasun. Tanpa helm, Pistol bukan hanya kerasukan. Ia akan larut, seperti gula dilempar ke laut yang tidak pernah ditakdirkan untuk manis. Dan yang membuat para Bouti gelisah setiap malam, mereka sadar bahwa helm itu tidak pernah dirancang untuk dipakai selamanya. Beberapa Bouti menyimpan ketakutan yang tidak pernah mereka ucapkan keras-keras, bukan karena tidak berani, tapi karena takut kata-kata bisa menjadi undangan. Mereka percaya jika Pistol tiada, energi gelap di dalam dirinya tidak akan musnah. Energi itu hanya akan mencari wadah baru, seperti air bocor yang selalu menemukan lantai terendah. Dalam kemungkinan paling gelap, Pistol bukan individu, ia hanya simpul sementara. Titik persinggahan dalam jaringan kesadaran kegelapan yang jauh lebih besar dari Aratnasun, bahkan mungkin lebih tua dari konsep dunia. Menurut catatan para pelantur khurafat, skenario terburuk bukan Pistol menjadi lebih kuat, tapi Pistol berhenti ada. Karena selama ia ada, semua kegelapan itu setidaknya memiliki alamat. Beberapa filsuf Aratnasun bahkan membuat analogi yang terlalu jujur. Pistol mungkin seperti bendungan retak. Selama ia masih berdiri, air masih punya bentuk. Dan di Aratnasun, ada doa yang tidak pernah ditulis. Semoga ia ada cukup lama untuk menahan sesuatu yang bahkan tidak tahu caranya berhenti. Pada akhirnya, Aratnasun tidak pernah benar-benar sepakat tentang siapa sebenarnya Mr. Pistol. Sebagian melihatnya sebagai korban invasi kosmik, sebagian melihatnya sebagai alat keseimbangan gelap, dan sebagian lagi yang biasanya bicara pelan, melihatnya sebagai pengingat bahwa setiap dunia selalu punya harga yang harus dibayar. Selama Pistol ada, Aratnasun berjalan seperti biasa. Pasar tetap buka, anak-anak tetap main di bawah lampu yang kadang berkedip tanpa sebab. Para peneliti tetap meneliti, para penjaga tetap berjaga, dan langit tetap berpura-pura tidak tahu apa yang disimpan di dalam tubuh satu manusia di perbatasan. Anehnya, Aratnasun terasa stabil, karena ada satu orang yang tidak pernah benar-benar stabil. Mr. Pistol mungkin bukan pelindung, bukan juga ancaman utama. Ia lebih mirip cermin yang dipaksa berdiri di antara dua realitas, memantulkan hal-hal yang tidak ingin dilihat oleh keduanya. Dan mungkin pertanyaan paling jujur bukan siapa sebenarnya Mr. Pistol, tapi jika suatu hari wadah itu berhenti ada, apakah Aratnasun siap menerima bahwa selama ini ada sesuatu yang ditahan, bukan diselesaikan? Jika malam lepas dari jangkar yang rapuh, sejarah tetap berjalan dan waktu tetap utuh. Namun selalu ada kisah yang tak pernah jatuh tentang satu manusia yang dianggap menahan runtuh.